Buongiorno, jadi ini adalah jalan-jalan kita hari keempat di Itali, Solo. Sekarang kita akan OTW buat ke Vico World, Italy. Oh guys, jadi sekarang kita nyampe di Vico, Italy World. Lihat, kita nyampe di sini. Dan ini icon. Bisa kasih makan hewan kalau kalian mau. Halo. Entrance. A lot of people in here. Oke guys, jadi mereka semua pada booking tiket di sana, tapi karena kita udah beli, jadi kita bisa langsung masuk di situ, cuma pakai QR code yang udah dikasih doang. Dan kita dapat mapnya in English. Jadi tiket masuk sini 8 euro kalau kalian beli online dan 10 euro kalau kalian beli langsung di tempat itu. Dan juga kita udah booking beberapa kursus-kursus untuk dilakuin, kayak ngeliat cara bikin mortadella, semacam sausage mereka gitu, dan juga bikin pasta dan bikin gelato. Itu masing-masing course-nya nanti harganya 13 euro. Tapi sekarang ayo kita enjoy jalan-jalan dulu di Vico World Italy kayak gimana, oke? Sama. You understand me? Nah guys, yang lucunya di daerah sini juga ada kayak semacam tempat olahraga kayak gini, tadi pada naik sepeda atau ada yang main skateboard. Terus abis itu ada tempat buat volley juga nampaknya sih. Jadi orang masih main volley di sini. Lucu banget. Gila. Ini di dalam gedungnya guys. Nah guys, jadi kalau hari Sabtu, kalian lihat ini pelangnya. Jadi di sana itu kita bisa ngeliat cara pembuatan wine. Tapi sayangnya karena hari ini Minggu, jadi dia nggak bisa. Jadi aku nggak bisa. Tapi nggak apa, kita masih bisa ngelakuin hal-hal lainnya. Oh my, kalian lihat wine nih guys. Sekarang ada area pembuatan wine juga. Jadi kalau misalkan kalian suka travels, kalian bisa cobain di sini. Oh my goodness, itu dia botol. Ini kayak buat ngomong sama lain gitu. Jadi guys, walaupun selama ini kita kalau minum biasanya nggak terlalu pernah perhatiin apa aja, tapi sebenarnya botol-botol itu ada banyak banget jenisnya yang kayak kalian lihat di sini. Sepanjang ini. Nah, sampai sana itu semua tuh masih berbeda satu sama lain. Kalau di Italia ada nama-namanya masing-masing. Ini dari yang paling mini, piccolo itu kecil,
Terus abis itu udah mulai naik. Masing-masing namanya udah beda-beda. Kalian lihat sampai yang paling gede. Milky CD. Kita lihat ya, ini juga ada botol untuk olive. Kita lihat kalau misalkan olive itu berdasarkan liter, jadi beda-beda gitu. Dan biasanya ada yang botol kan. Aku dikasih kemarin sama salah satu temen aku di Itali bahwa kalau misalkan di save di sini kayak semacam kotak kaleng gitu, itu lebih bagus dan lebih yakin bahwa kualitasnya itu lebih benar gitu. Karena kalau yang dari botol itu suka dicampur sama minyak lainnya dan jadinya nggak natural, bener-bener olive oil yang kayak Itali banget. Apalagi kemarin waktu aku di kuliah. Jadi kalau kalian mau yakin beli yang rasanya mantap, beli yang di kayak kaleng kotak gitu. Nah, tapi sini lumayan menarik banget. Kalian bisa lihat berbagai jenis botol-botol. Tapi that's it, kita harus buru-buru untuk pembikinan mortadella sekarang, oke? Ini dia pabrik buat bikin mortadellanya. Is going to show us during the Middle Age, okay, mortadella was very popular here in Bologna because it was not easy to make, so it was only for the rich families. So it was the first food ever to be protected by law, because the local authority by that time was saying two things. First of all, you can only make mortadella out of pigs, only pork meat. Only pork. I see. Okay, and then it was saying you can only produce mortadella in Bologna town. Really? Because in this way, I can come and check that you are making in a proper way. Oh my god. It's getting big. Okay, it's not easy because you need to compact the meat. No. The salume there. Here we have the big one. It's pink wine, a mortadella wine. Ah, right, the colors. Okay, so when you see the mortadella, that the white part is very white and very well connected with the meat, it means it's a good quality mortadella because we use the right parts of the meat. Okay, and this one is the logo for the consortium. So when you find the logo for the consortium and the PGI logo, it means that us as a consortium, we certify that mortadella was made like Cardinal Farnese was saying in a proper way. I think. I go to get mortadella so you can test. Yeah. Thank you very much. Great. Okay, Grazie, so amigo. enjoy, but first of all smell the mortadella. Cheers. Cheers. Rasanya rosa yang enak itu harus pakai sparkling buat makan sama mortadella. Dan ini harus rosa karena warnanya sesuai sama dagingnya. Kita lihat mortadella. Looks so yummy, right? Kalian lihat. Jadi kalian bilang kalau misalkan yang bagus itu lemaknya harus kelihatan kayak gini dan nggak boleh sampai melted. Teksturnya beda banget sama yang biasanya aku coba di Jerman. Beda banget, rasanya aneh dalam hal baik, kayak unik gitu. Lihat. Extra. Kayak rotinya. Rotinya yang dalam bagian tengah lembut banget, jadi rotinya juga enak. Campur ini cocok banget, yang pasti udah tahu kan. Pakai wine ini juga enak banget. Yang slices ini benar-benar besar-besar, lebih enak banget. Untuk aku rasanya beda sama yang cube. Kalau yang cube kayak entah gimana nggak terlalu berasa delikasinya, tapi kalau yang slices ini dimakan sendiri aja rasanya like rasa mimpi, like a dream. Dan untuk yang slices, cara menurut aku yang slices lebih enak. Aku rate ini 8,1 so far. This is the best what I've tasted in Italy. I have to. Oke guys, itu tadi dari tempat mortadella, dan kita udah ngeliat cara pembuatan mortadella. Dan
menariknya itu dari dia jelasin bahwa kalian lihat kan di tengah-tengah itu tadi ada lemak-lemak itu. Lemak-lemak itu tuh jadi nggak boleh sampai meleleh, karena kalau meleleh nanti mereka akan jadi gelatin di pinggiran lemaknya, dan itu bakal kayak bikin kayak semacam circle gitu, dan itu udah nggak sesuai sama quality controlnya dari konsortium. Tapi tadi kita harus cobain dan itu enak banget. Jadi kalian wajib sih kalau ke Bologna harus cobain itu. Oke? L'uomo e la terra, man and art. Kita lihat ini. Kita dikasih kaca. Sebenarnya cermin sih, kalau kaca nggak terlalu benar kan. Ricochet, let's take a pic. Oke, orang-orang juga pada nyasar. Ini cahaya bagus. I don't know. Akhirnya kita keluar guys. Kita berhasil menemukan tempat ini. Bagus banget. Hello, what's your name? Uka. Sarah. Miracle. Sensual. Il mais. Kina. Pizza. Sbagliata. Sud America. Mexico anni fa. Wow. Dove venne addomesticata la pianta del caffè. Caffè. Bolivia. Oh shoot, Ethiopia. Buat foto. Let's go out. Oh. Man and fire. Let's see. What is this? Pasticceria a casa tua. What is this? Sauces. Pasticceri. Ini untuk family ice cream-nya. Oke guys, jadi sekarang udah mau jam 14.30 atau setengah 3 sore. Dan sekarang kita udah ada di daerah yang buat bikin gelato. Jadi kita lihat langsung aja ya. Nah, jadi ini tempat gelato museum. Probably dia bakal di sini tempat nunggunya. Jadi sekarang kita ada di dalam ruangannya buat bikin es krim, dan kita bakal lihat cara pembuatan gelatonya gimana. So this is the main difference. Gelato is made with natural ingredients and fresh ingredients, and usually lasts 3 to 4 days, and then it starts to change its flavor. In Italy, when you go to a gelato shops, you will find real gelato in 99% of the case. Outside of Italy, you will probably find ice cream and not gelato. And here you can see some of the elements which differ from gelato and ice cream to the temperature, air, sugar and fat. Per quanto riguarda l'ice cream invece 10-20%. Oke guys, sekarang kita udah pakai topi dan udah pakai apron. Jadi sekarang kita lihat cara pembuatannya. Yeah, so this is the ingredients. Like okay, some kind of ice, then butter smash or something. And this is sugar and juice. Let's see. Yeah, I'm sorry. No problem. Get. No, let it just because it's too much work with my.
the consistency. Lo dovremmo buttare quando la strada è completamente asciutta. I think is it done? Like is it done? Yeah. You are so fast. Yeah. You can now mix the frozen part from the edge? Yeah, from the edge, and you mix all together. Yeah. Now let's taste. Kita cobain es krim kita guys. Qui c'era dentro un ghiaccio che chiamato neve. Well, kayak nggak terlalu manis, which E is dentro ho good. messo solo questo. Tapi sounds, ya agak biasa aja sih. Ah, l'hai messo qui? So all I'm gonna need some volunteer. Vuoi farlo tu? Mettere 500 milliliter. Esattamente. Puoi usare la spatola qua dentro. I'm gonna pour the mixture inside of the mantecatore. And the machine starts to mix all the ingredients together, and it will continue until it's very creamy and very dense. Depending on the quantity of the water inside of the fruit can be divided into three categories. 20% of the total, so 20 grams. And finally, the last ingredient is always the water. 70 plus 20, 90 plus 10, 100 grams. Wah, the concentrate. Oke, jadi ini udah jadi si gelato yang tadi setelah sekitar 10-15 menit. Sekarang kita cobain rasanya kayak gimana. Nah, konsistensinya jadi udah lumayan meleleh karena temperaturnya lumayan panas. Tapi emang gelato cepet meleleh nampaknya, sesuai dengan ini bilang tadi ya. It's really good. Oke guys, jadi kita belum lama keluar dari di situ tadi tempat kita bikin gelato. Lebih tepatnya tadi kita coba sendiri buat bikin si sorbet. Terus habis itu yang gelatonya itu kayak kita overall bareng-bareng gitu bikinnya. Jadi kayak aku ngeliat gimana cara proses pembuatannya dan juga bedanya gelato, bedanya sorbet, sama bedanya es krim biasa itu apa. Nah, terus habis itu tadi tuh lebih lebih lama dibandingkan yang seharusnya karena tadi ada yang nggak bisa Inggris dan kita nggak bisa Itali. Jadi orang yang ngajarinnya, si tutornya harus ngomong pakai 2 bahasa gantian. Tapi sekarang kita selesai dan kita masih ada sekitar 10 menit. Kita akan langsung OTW ke kursus selanjutnya yaitu bikin pasta. Mettiamo tutta la farina che vedete nel bicchiere sopra il tagliere e ci facciamo un bel cerchio nel centro. Hai guys, sekarang kita mulai bikin pasta. Tutta la farina, all the flour on the cutting board. Yes, and a nice circle. Grazie. What type of flour is it? The flour, the center. Okay. And form large flour. Guys, kita lagi di kelas masak. Dan ini pasta. Pieno di farina. Panas banget, keringetan gara-gara olahraga satu ini. Sekarang kita harus lanjut proses selanjutnya, oke? Pinch di pinggir, pinch di pinggir, pinch together. Nice. Papa. La ruba allora. Tangan aku gemeteran gara-gara kebanyakan olahraga. Mantap. Oke guys, jadi sekarang kita udah selesai sama sesinya. Kalian mau lihat hasilnya?
Ada ini mini banget. Ya ini namanya farfalle, kuku, gargamel, sama surprise ini, surprise. Guys, jadi sekarang itu jam 17-an atau jam 5 sore. Tapi somehow ini udah lumayan sepi tempatnya. Kayak kebanyakan orang udah pada pulang, entah gimana. Mungkin mereka nggak kursus apapun. Jadinya mereka kayak cuma makan 1, 2, habis itu mereka balik. Ya, kita bahkan belum makan nih. Nah, sekarang kita akan cobain makan arrosticini. Oke, let's see. Jangan bilang tutup. Jadi guys, ini jam 17, ternyata nggak cuma toko sate sama toko bolognese yang tutup. Yang barusan bolognese itu juga tutup. Tapi semua tokonya, hampir semua katanya tokonya tutup. Mereka baru buka lagi jam 7 malam. Nah ini, mau cobain lah. Looks good. Nah, jadi sekarang kita cobain ini lagi. Bukan cobain sih, aku mau makan, tapi cobain dari berbagai jenis letter karena tadi itu enak. Dan kebetulan beberapa toko di sini jam 5 sampai jam 7 mereka pada tutup. Karena itu jadi kita bisa nyobain ini dong, oke? Kita lihat kombinasi yang ini, mint, keju. Ini kayaknya mash, aku nggak yakin. Pistachio, ini semacam roti, I'm not sure apa. Ini cream atau cream cheese, pome, dan apple. Jadi kira-kira kombonya kayak gini. Enak. Ini keju apa ya? Teksturnya apa ini bukan keju? Coba kalian lihat sini. Apa ini? Guys, jadi tadi kita udah tanya sama yang bikin ini dan ternyata ini namanya bacala mantecato. Itu campuran dari krim sama ikan. Jadi itu makanan asal dari Venezia. Nah, ini nih si bir. Teku, apa itu teku? The glass of craft beer. Aku bahkan nggak pernah tahu. Ada berapa tahap pembuatan bir? Kita lihat. Boiling, whirlpool. Ini ada beberapa materi atau bahan yang bisa kita jadiin buat bir. Pepper, coriander seed, arancia, mushroom, pepper rosa, yori. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita jadiin. Sereal. Guys, jadi kita end up di restoran ini yang sangat lucu, kalian lihat. Walaupun aku masih kenyang, tapi aku akhirnya makan terus dan aku tetap berhenti di sini untuk nyobain. Saya penasaran. Orange? Yeah, is orange, lemon, and chinotto Yeah. is another kind of agrumes, you know? Yes, I see. And this is a little bit. Yes, okay, I'll try the The one in the different middle. one. Oh, jadi sebenarnya ini restoran dari Napoleon, asal pastanya semua dari Napoleon. Dan untuk makanan kita hari ini, sujun di chinotto, makanan kita yang pertama ini namanya Malenciana Ripiena. Jadi ini tuh luarnya like eggplant, terong, terus abis itu di dalamnya diisi semacam ini tortiglioni. Jadi aku dikasih contohnya, dia itu sebenarnya like fusilli, lihat mereka fusilli, dan juga ada parmigiana, terong digoreng gitu, fried eggplant, dan abis itu dikasih provolone cheese. Dan ada pastanya, ada cheese, ada tomato. Jadi I like this guys. Even though aku udah kenyang, entah gimana belakangan ini kalau aku makan sedikit langsung kenyang, dan aku masih kenyang karena nggak lama, kayak 1,5 jam yang lalu aku baru makan platter dari mortadella itu yang udah kalian lihat tadi, dan sekarang kita udah makan lagi. Tapi karena kita nggak terlalu punya banyak waktu, jadi kerjaan kita akan makan terus, ya kan? Tapi pokoknya jadi kalian lihat ini kulit terong, ditambah berapa isinya si pasta itu. Untuk aku rasanya enak, asem dan keju juga berasa. Tapi mungkin slightly untuk aku sedikit
slightly overcooked sedikit, tapi nggak terlalu masalah. Aku masih suka ini, nggak terlalu overcooked yang parah sampai bete gitu. Tapi overall aku masih makanan ini nilai 6,5 dari 9. One of them, but this is like no. Okay, because These are so cute. we had these magnets. They are magnet, but they are A real magnet. pasta, or is it not? Yes, it's real pasta. Oh, they are so but cute. The last. So these are 5 euros, Exactly. and they are 2. Exactly. That's because it's just a souvenir. Yes. But the pasta is cheaper because it's a everyday dish. Oke, jadi kalian lihat sekarang udah sepi. Ini aku udah baru kelar makan malam. Ini udah jam 8. Udah sepi banget. Toko-toko masih buka sih, tapi jadi ceritanya aku tadi ngobrol sama pelayan di restoran yang aku makan tadi, terus dia agak cerita bahwa setelah COVID, of course, sekarang kayak udah nggak terlalu banyak yang datang kan. Dan juga jadi entah gimana, kayak mereka nggak ngerti bahwa minggu ini dia itu nggak terlalu banyak yang datang. Padahal harusnya biasanya lumayan rame. Artistic. Tortellon dan jebolonya. Jadi kita sekarang lagi ada jalan-jalan di marketnya. Lokasinya tuh ada di ujung bagian Vico Italy World. Semua ada. Lumayan gede sih sebenarnya. Mulai dari si Vico-nya. Vico itu vegan atau bahasa Indonya apa ya? Aku nggak yakin bahasa Indonya apa. Buat ada tiket masuk ke Luna Farm. Luna Farm tuh kayak semacam taman bermain, kayak Disneyland kecil-kecilan. Jadi kayak ada buat main muter-muter buat anak kecil, atau ada yang naik. Ini tempat yang tadi aku makan. Arrosticini, jadi kayak semacam sate gitu. Karena katanya salah satu makanan yang wajib dicobain kalau kita lagi ada di Bologna. Enjoy it. Grazie mille. Oke, sekarang kita udah dapet ini. Oke guys, jadi sekarang emang agak berisik sama musiknya. Tapi kita lihat, tada, sate kita udah jadi. Jadi ini udah nyampe ya? Coba tanya dulu bentar. Oke guys, jadi kita sekarang baru nanya sama orangnya ini tuh apa. Jadi ada sejarah di baliknya bahwa orang zaman dulu ini tuh makanan khas dulu asalnya dari Abruzzo, bukan Bologna. Terus abis itu ini adalah daging domba, sheep. Dan jadi ini awalnya kalau misalkan mereka dari Abruzzo mau ke Calabria, nyebrang, terus mereka bawa domba-domba mereka. Kalau domba-dombanya injured dan bikin lama gitu jalannya, mereka akhirnya akan di-butcher, dijadiin sate, dimasak kayak gitu. Jadi domba-domba yang terluka akhirnya dimasak sama mereka. Dan sekarang ini jadi salah satu makanan yang terkenal banget di Italia, dan asalnya dari cerita yang tadi. Jadi kita cobain yang daging domba ini. Tender banget, dia masaknya bagus banget. Aku nggak tahu gimana caranya. Aku nggak pernah makan, atau itu sudah lama banget nggak makan daging setender ini. Spice itu simple banget, tapi lagi-lagi masakan Italia emang kadang kayak gitu. Mereka lebih fokus ke flavor alaminya. Jadi mereka nggak pakai banyak spices. Aku rasanya paling like slightly pepper, salt, dan mungkin sedikit dedaunan, sedikit banget. Aku nggak terlalu sadar ada dedaunan apa lagi spices yang dipakai sini. Tapi basically aku ngerasain rasa dombanya tuh ada, kayak ada bau domba gitu. Tapi bukan bau yang bikin enak, tapi lebih enjoyable. Like aku suka banget ini, kayak empuk gitu. Enak banget. This is very good.
Kalian harus cobain. Ini aku rating dari 9. 6. Like, aku suka. Tapi untuk selera aku mungkin kurang heboh. Tapi di simple way ini enak. Guys, jadi kita makan di sana. Makan sate ini masih belum habis, tapi kita bawa jalan. Makanya thank you so much udah nemenin aku hari ini jalan-jalan, nyoba berbagai jenis makanan, dan ikut juga kursus-kursus. Dan sekarang kita akan pulang dan besok kita akan lanjut jalan-jalan di Boyolnya. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Oke, thank you and bye-bye. Shit, ini yang kita makan guys. Your friends. Bye-bye. Aku baru lihat nyata ada burung unta. Hello, hello and bye-bye. Ada goose juga. Mereka berteman toh. Kalian berteman? Baru tahu aku.